saya akan langsung pertanyaan pertama. Memasuki awal 2026, bagaimana AML ini mempotret posisi industri kendaraan listrik di Indonesia? Apakah momentumnya ini masih terjaga atau malah justru menghadapi tantangan yang cukup struktural di tahun ini, Pak Rian? Jadi kami melihat optimis di 2026. Di 2025 lalu mungkin adopsi EV ini sifatnya masih sangat awal. Jadi masih tanda kutip masih sifatnya hype lah ya, gitu ya. Orang masih kepo gitu ya, bahkan ada yang FOMO gitu ya. 2026 ini mungkin menjadi ajang buat pembuktian juga gitu. Apakah dengan menggunakan EV, apakah itu mobil atau motor atau kendaraan niaga ini, apakah kenyamanannya, apakah manfaat ekonominya itu juga sejalan dengan yang dibayangkan. Jadi sebenarnya ini hal yang menarik. Tapi memang kami sadari memang di tahun 2026 ini memang tantangan soal daya beli masyarakat juga sebenarnya belum tahap yang optimal lah ya. Pasca pemilu kemarin dan juga dengan berbagai macam dinamika gitu ya di policy level nasional. Memang bukan saat yang mudah sebenarnya dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Apalagi memang insentif terhadap EV baik untuk mobil maupun motor mungkin ada pemangkasan di tahun ini ya. Tapi kan sekarang dalam konteks mobil tuh roda 4 itu kan angka penjualannya sudah luar biasa. Jadi tahun lalu itu penjualan mobil EV itu sudah lebih dari 10% dari penjualan seluruh mobil. Nah, ada beberapa teman yang pakar market atau pasar ini mengatakan kalau udah di atas 10% itu dia akan adopsi, akan naik sendiri tuh. Artinya market akan tergulung sendiri gitu ya. Itu yang kita harapkan 2026 ini akan lebih seru. Oke, baik. Nah, Pak Rian tadi mention soal manfaat ekonomi ini menjadi salah satu concern dari konsumen begitu ya sebelum membeli kendaraan listrik begitu. Nah, itu kan ada salah satu di tahun lalu adalah insentif. Sementara untuk aturan di tahun 2026 ini masih digodok. Nah, kalau dari asosiasi sendiri apakah ada ngobrol-ngobrol sama pemerintah gitu? Bocoran di tahun 2026 ini seperti apa sih? Apakah insentifnya lanjut atau seperti apa? Ya, memang kita juga selalu mendukung lah ya, mendukung berbagai macam tindakan afirmatif dari pemerintah untuk industri EV. Dan kita juga selalu keep good relationship lah dengan teman-teman di pemerintahan. Cuma memang dalam konteks insentif, kami sih berharap mungkin akan lebih baik kalau mungkin lebih clear gitu. Insentif ini akan diberikan atau tidak gitu ya. Khususnya mungkin untuk kendaraan roda 2 sebenarnya. Dan kami pikir makin kesini mungkin sudah clear sinyalnya sih, bahwa pemerintah mungkin tidak akan lagi melanjutkan insentif roda 2. Dan tapi mungkin statement itu masih belum terlalu lugas gitu ya. Jadi kami berharap juga kalau ternyata bisa ada kelugasan pernyataan mungkin akan lebih enak juga. Karena para penjual EV roda 2 juga bisa lebih pivot strateginya, jadi lebih apa nih yang lebih oke. Dan memang saat ini kami lihat dari diskusi dengan anggota kami yang roda 2 memang kerjasama yang sifatnya B2B itu memang lebih menarik. Karena pada akhirnya mau four wheelers atau two wheelers, pengguna EV itu akan mengalami efisiensi biaya sebenarnya. Per kilometer tuh akan lebih murah dibandingkan kita memakai bensin sebenarnya. Jadi kalau di sisi B2C-nya mungkin lagi kurang terlalu mengenakan, sebenarnya B2B ini sebenarnya masih terus berjalan dengan baik sebenarnya. Jadi buat kurir, buat ride hailing gitu yang sifatnya heavy duty ini sebenarnya adalah segmen yang sangat menarik. Oke, jadi kalau B2B-nya mungkin masih terjaga begitu ya, tapi yang agak tantangannya kepada konsumen begitu ya. Nah, kemudian juga tadi ada sinyal lebih jelas begitu ya, bahwa mungkin untuk insentif kepada roda 2 tidak akan dilanjutkan begitu. Nah, kalau memang itu betul terjadi, strategi apa yang telah disiapkan Pak Rian? Sebenarnya AML ini kan pasti fungsinya lebih ke wadah agregasi kepentingan anggota. Nah, setiap anggota kami itu sebenarnya udah punya jurus-jurusnya tuh. Jurus-jurus marketingnya mau seperti apa. Mungkin beberapa curhatan anggota kami kepada kami adalah karena kelugasan ini belum ada, jadi jurus marketing, jurus promosi ini juga jadi maju mundur. Iya, jadi itu yang mungkin dari tahun lalu juga kami sampaikan, kalau memang tidak ada dikatakan aja tidak ada gitu. Memang kami tidak memungkiri siapapun, AML, asosiasi lain maupun anggota, tentu semuanya mau insentif. Karena untuk EV ini bisa menjadi masif, memang butuh dorongan pemerintah di tahapan awal. Insentif itu mungkin seperti jembatan awal lah, kayak bambu lah. Mungkin ada 2 pulau kecil, kita mau nyebrang, awalnya mungkin pemerintah kasih dulu jembatan bambu, supaya kita mulai nyebrang. Tapi begitu orang mulai, oh aku nyebrang ke pulau ini nih enak kok. Motornya nggak goyang-goyang, nggak getar, mobilnya nyaman, nggak endut-endutan, lebih hemat, dan segalanya. Begitu mulai terbentuk, akhirnya udah nggak usah pakai jembatan bambu, nanti akan berkembang sendiri menjadi jembatan bata, menjadi jembatan beton. Tapi awalnya memang pemerintah sebaiknya memberikan jembatan bambu. Dan memang dari riset kita dengan negara-negara lain, nggak mungkin 1 tahun insentif
atau 2 tahun insentif itu marketnya terbentuk. Itu nggak mungkin. Mungkin kalaupun ada mungkin ekstrim scenario. Tapi di negara-negara yang sukses itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun sampai akhirnya betul-betul marketnya mulai terbentuk dengan stabil baru insentifnya bisa dicabut. Dan mungkin ini tidak terjadi di yang beberapa saat yang lalu. Meskipun kami yakin kok banyak juga teman-teman di pemerintahan mencoba mendorong ini, tapi memang kami sadar saat ini memang situasi ekonomi dan fiskal mungkin juga bukan dalam keadaan yang sangat menggembirakan lah ya. Masih banyak tantangan-tantangan di sana sini. Masih dalam tekanan begitu ya Pak Rian ya. Baik, nah dengan regulasi atau ketidakpastian kebijakan yang masih kita tunggu-tunggu begitu ya Pak Rian, apakah artinya investor juga jadi ragu-ragu nih untuk menanamkan investasinya atau malah mungkin optimis nih pasar Indonesia mungkin akan tetap berkembang meskipun insentif tidak ada. Seperti apa? Sebenarnya mungkin balik ke tadi, pada akhirnya perlu ada kejelasan insentif sebenarnya. Karena itu menjadi titik penting bagi investor maupun bagi calon pembeli. Karena saya juga akan sampaikan juga, sering kadang-kadang ada calon pembeli EV khususnya untuk roda 2. Karena mungkin ini lebih sensitif terhadap harga. Teman-teman yang membeli 4-wheelers, sekarang sih udah banyak pilihan yang ini ya. Tapi secara umum pembeli 4-wheelers itu mungkin daya beli lebih tinggi sehingga sensitivitas terhadap insentif atau gula-gula insentif itu mungkin lebih rendah ya. Nah, teman-teman 2-wheelers itu kan juga berharap insentif tuh tempo hari. Saya juga mendapatkan itu. Saya membeli EV 2-wheeler saya dengan insentif beberapa tahun lalu. Nah, teman-teman itu sering tuh mereka udah yakin mau beli EV 2-wheelers, tapi begitu ada statement bahwa insentifnya kayaknya nggak jadi. Justru pada saat dia mau beli karena dia merasa insentif kayaknya nggak jadi nih. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan statement bahwa insentif akan ada tahun ini, jadi dia tahan pembelian. Nah, jadi sebenarnya nuansa menahan pembelian ini yang menurut kami memang sudah menjadi hal yang kita ingin hindari lah ya. Dan kita harap, makanya balik tadi, kita berharap ada ketegasan dan kelugasan soal kebijakan ini. Soal ketegasan dan kelugasan terkait dengan kebijakan ini, dari asosiasi sudah beraudiensi dengan pemerintah. Jawabannya apa Pak? Kita sih sebenarnya, ya kita juga menjadi mitra kerja terhadap pemerintah ya. Kita sih menyampaikan melalui sesi-sesi non formal. Kita sudah sampaikan sih. Tapi saya pikir sekarang kalau kita memang ingin menafsirkan sikap pemerintah, sekarang ini memang sudah jelas isinya lah bahwa insentif itu nggak ada gitu. Meskipun bahasa yang lugas itu masih ditunggu juga sebenarnya